Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Ramawati Putri dengan NIM 270404616. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu biomaterial. Jadi, menurut Harahap pada tahun 2010, ia mengatakan bahwa biomaterial ini merupakan material yang berinteraksi secara langsung dengan jaringan dan cairan biologis yang ada di dalam tubuh makhluk hidup untuk memperbaiki atau mengganti bagian anatomi tubuh yang sering disebut sebagai implan di dalam kehidupan sehari-hari. Harahap juga mengatakan bahwa biomaterial ini harus memiliki sifat mekanik. Nah, itu seperti yang pertama, kekerasan. Yang kedua, kekuatan tekan dan tarik. Dan yang ketiga, itu ketahanan terhadap sifat kimia, seperti komposisi kimia, ketahanan korosi yang baik. Karena biomaterial ini akan ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jika ia tidak memiliki ketahanan korosi yang baik, maka ia tidak bisa mendukung ikatan antar jaringan tubuh dan implannya. Biomaterial itu juga dapat diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan jenis materialnya, yaitu yang pertama ada polimer, yang kedua ada komposit, yang ketiga itu keramik, dan yang keempat adalah logam. Di dalam dunia medis sendiri, biomaterial berbahan logam adalah material yang paling sering digunakan untuk bedah tulang atau kebutuhan kesehatan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan berdasarkan jenis-jenis biomaterial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madinda. Menurut Danianti Malau, MSc, untuk penerapan dari jenis-jenis biomaterial yang diantaranya yang pertama pada logam, itu contoh penerapannya tulang sendi, akar gigi buatan, plat dan sekrum tulang. Yang kedua, polimer. Contoh penerapannya yaitu benang bedah, pembuluh darah, sel-sel halus, dan sendi panggul. Yang ketiga, pada keramik, yaitu contoh penerapannya gigi buatan dan tulang buatan. Dan pada komposit, yaitu contoh penerapannya bone cement dan dental resin. Itulah penerapan dari biomaterial berdasarkan jenis-jenisnya. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabira Putri dengan NIM 200708081. Jadi saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari biomaterial. Jadi biomaterial itu dibagi menjadi 4. Jadi ada biomaterial logam, ada keramik, ada polimer, dan ada komposit. Yang pertama itu ada biomaterial logam. Jadi pemilihan logam untuk implantasi sangat tergantung pada spesifikasi aplikasinya. Stainless steel tipe 316L itu masih menjadi logam yang paling banyak digunakan untuk berbagai jenis implan, dari format medik sampai kedokteran gigi. Pembuatan logam sangat mempengaruhi sifat mekaniknya. Contohnya implan logam cor yang memiliki kekuatan yang lebih rendah dibanding dengan logam tempa seperti stainless steel, paduan CO dengan CR, dan TI dengan paduannya. Yang kedua ada biomaterial keramik. Jadi biomaterial keramik itu dibagi lagi menjadi kelompok, yaitu ada biokeramik inert seperti ada zirconia, alumina, dan aluminium nitrit dan karbon. Dan yang kedua itu kelompok kedua itu ada biokeramik aktif, itu contohnya seperti hidroksiapatit dan bioklas. Nah, kelompok yang ketiga itu ada biokeramik biodegradable,
yaitu seperti kalsium aluminat, kalsium fosfat, dan lain-lain. Jadi untuk biomaterial keramik biasa dipakai untuk pelapis pada permukaan impan logam. Selanjutnya ada biomaterial polimer. Jadi untuk biomaterial polimer itu memiliki keunggulan utama dibandingkan dengan biomaterial logam dan keramik karena kemudahan pada proses pembuatan produknya dalam berbagai bentuk. Jadi biopolimer itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada non-absorbable. Nah, contohnya seperti akrilik, nilon, dan polietilen. Dan kelompok yang kedua itu ada absorbable seperti poliglycolic acid dan polilactic acid. Dan yang jenis keempat itu ada biomaterial komposit, di mana biomaterial komposit itu memungkinkan kontrol terhadap sifat material, di mana sebuah kombinasi kaku, kuat, tangguh, dan ringan bisa didapatkan secara bersamaan melalui biomaterial komposit. Contoh lain dari biomaterial komposit yaitu implan ortopedik yang berstruktur porus, tambalan gigi, dan semen tulang atau resin polielen diperkuat akrilik. Itu saja materi dari saya kembalikan ke teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Nathalia Salastira, Biologi Fisika dengan NIM 20070462017. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang biomaterial, yaitu tentang klasifikasi dan perkembangan biomaterial. Jadi menurut kompasiana.com, biomaterial telah berhasil dikembangkan dan digunakan selama lebih dari satu generasi. Biomaterial generasi pertama sangat bergantung pada sifat inert atau dengan respon jaringan minimal. Keberhasilan jenis implan sangat bergantung pada pemilihan bahan untuk pembuatannya. Contohnya, penggantian pinggul. Standar awalnya menggunakan perakitan multi komponen yang dibuat dengan baja tahan karat austentik untuk batang, PMMA untuk fiksasi, dan polietilen untuk cangkir acetabular. Semua bahan terbukti relatif bioinert dan bertahan rata-rata sekitar 10 tahun atau lebih. Saat ini perkembangan difokuskan pada bahan yang memiliki sifat-sifat bioaktif yang mempengaruhi respon biologis secara positif, yaitu mendorong ikatan ke jaringan sekitarnya dengan stimulasi pertumbuhan tulang baru. Untuk pengklasifikasian biomaterial menurut kompasiana.com, yaitu biomaterial dapat diklasifikasikan sebagai biomaterial alami dan biomaterial sintetis. Dilansir dari jurnal Advanced Dental Biomaterials, biomaterial alami selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai biomaterial berbasis protein dan biomaterial berbasis polisakarida. Biomaterial yang berbasis protein itu dapat dicontohkan seperti kolagen, fibrin, silk, dan lain sebagainya. Untuk biomaterial berbasis polisakarida antara lain ada
lactosan, alginat, dan hyaluronan. Biomaterial sintetis juga dapat digolongkan menjadi biomaterial berbasis polimer, peptida, dan kali. Biomaterial berbasis polimer contohnya ada PLGA dan polietil glycol atau PEG. Biomaterial yang berbasis peptida contohnya ada asam amino pendek dan self-assembling peptides. Terakhir, biomaterial berbasis keramik contohnya kaca biopik dan hidroksiapatit. Komposit yang digunakan sebagai biomaterial juga termasuk kategori sintetis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan dan pengklasifikasian biomaterial. Dan saya lanjutkan ke